Dari semua kuliner yang masuk yang ada di list itu rata-rata semua pecel. Jadi Pecel saya A, pecel B, pecel B. bedanya sama pecel beda. Tapi kan ketemu jodohnya orang, Ketemu jodohnya di Madiun. ketemunya sama Mbak Tanti di Di Madiun. Madiun. Jadi saya yang nyari ya. Nawar manggis pernah di Pasar Seleko. Ini Ibunya dari bilangnya 5.000. Sedoso ya, Mbak. Mbak. Nawarnya sedoso. Orang harganya 5.000 ditawar sedoso katanya. Sedoso ya, Mbak. Kok ditawar lebih mahal karena dia nggak ngerti bahasa. Hai teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, balik lagi di Obrol-Obrol Radar Madiun TV. Nah, ini ngomongin soal musik, musik adalah sebuah kebutuhan ya, ini bisa dibilang juga sebuah kebutuhan bagi banyak masyarakat juga. Dan tanpa musik ini suasana akan terasa hampa, Waduh. bisa dibilang juga kurang lengkap. Nah ini ngomongin soal musik juga, sebenarnya di samping dia sudah ada dua penyanyi terkenal, yaitu Mbak Tantri Kotak dan juga Mas Ardana. Nah ini ada kejutan juga buat teman-teman semua, yang pasti fansnya sudah banyak banget gitu. Nah ini kita langsung aja ngobrol sama Mbak Tantri dan juga Mas Arda. Oke, kita copot ya. Coba dulu. Udah ini. Udah swab. Karena kami sudah tinggal satu rumah jadi kita buka ya. Iya. Sudah tinggal satu. Saya yang sendirian ini. Nanti dicariin. Biasanya di komen-komen ini banyak. Iya. Oke. Ini sampai Madiun kapan Mbak Tantri dan juga Mas Arda? Sudah berapa hari yang semalam? Semalam. Jam berapa? Malam juga berarti? Semalam. Jam berapa, sayang? Boh ya. Jam berapa ya? Sampai sini jam 5 ya? Iya, sore lah. Habis mau Iya, setengah 5 sore berarti. Setengah 5 sore. Itu udah main kemana aja? Karena tadi stalking juga. Ini ternyata kuliner ya, kuliner ke macam-macam tempat. Udah main kemana aja? syarat pertama harus nasi pecel dulu. Pecel. Iya, Oke. nasi pecel itu harus dulu. Wajib. Harus sentuhan bumbu pecel dan bau jeruk purut itu khas Madiun harus kena dulu itu. Baru yang lain urusan belakang. Oke. Kalau Mbak Tantri sendiri? Saya ngikut suami. Dia nggak, kalau di Madiun dia harus ikut saya. Tapi memang sering kan untuk main ke Madiun. Untuk Mbak Tantri udah berapa kali nih? Kalau kotak sih udah lumayan sering ya. Berapa ya? Ada 5 kalian kalau nggak salah. 5 kali kotak udah pernah main, udah kesini. Cuma beda kan kalau sama suami kan kalau nggak mudik atau enggak ya acara seperti ini, dia udah ngasih list tuh biasanya. Jadi Mau kemana aja? makanan apa aja. Jadi aku melu aja. Tapi dari list-list itu kebanyakan makanan semua, kuliner semua. Dari semua kuliner yang masuk yang ada di list itu rata-rata semua pecel. Jadi Pecel saya A, pecel B, pecel B. apa bedanya? Sama-sama pecel. Beda. Oh iya. Tapi rasanya beda nggak itu, Mbak? Kalau buat aku yang lidah orang bukan asli Madiun, aku ngerasa sama. Tapi kan kalau orang Madiun asli kan dia dari lahir udah kebiasaan makan sambal pecel, jadi dia tahu beda-bedanya. Jadi ya, oke aku ikut aja. Gitu. Ini ke sini itu berdua aja atau bareng sama keluarga lainnya, anak-anaknya mungkin? Enggak, kita berdua aja. Kasihan Kenapa? ya Karena ditinggal ini, Mas. karena ya kita harus maklum bahwa ini pandemi kan. Pengennya juga sebenarnya bawa anak ke Madiun gitu. Apalagi yang kecil, yang cowok belum pernah ke sini. Belum ketemu sama kakeknya, pengen diajak main sebenarnya. Kalau alun-alun, pengen lihat patung, pengen lihat apa, tapi apa mau dikata kalau lagi pandemi jadi kita harus mengurungkan niat itu, benar-benar mau ke sini kita putuskan untuk oke, swab dulu, sehat dulu, baru kita berani pulang. Iya, mungkin lain waktu diajak main ke Pastilah, kesini lagi. haruslah, pasti. Siap. Ngobrol bareng lebih ramai lagi, tapi semoga pandeminya juga sudah mereda. Udah, amin. Untuk sekarang ini kesibukan dari Mas Arda dan juga Mbak Tantri apa? Masih manggung-manggung, sering main musik gitu? Kotak ada, alhamdulillah sih masih manggung. Walaupun memang titiknya nggak banyak. Baru kemarin terakhir ada kita dapat kesempatan main di acara PON di Jayapura. Itu pertama kali ada penonton secara off air karena memang zero kasus di sana ya waktu itu. Jadi masih zona hijau. Kali pertama tuh di Indonesia kemarin di Jayapura. Gitu. Kalau dari Naf sendiri gimana? Enough. 1, 2, 3, belum ada manggung. Paling virtual ya. Virtual, jadi memang dimaklumin ya karena pandemi ya virtual akhirnya. Virtual dan
Ada beberapa event TV paling sebulan sekali, sebulan 2 kali. Terus ya banyak kan event virtual, tapi luar kota itu bisa dihitung paling setahun selama pandemi ini bisa 3-5 kali gitu. Karena bener-bener karena nggak banyak event kan yang musik ini paling susah karena Kena dampak. ngumpulin massa kita kan nggak boleh. Sedangkan kita kan bener-bener pengennya nyanyi di atas panggung, wah masanya banyak gitu. Tapi ini bener-bener di-keep nggak boleh untuk kumpulin massa ya. Jadi terakhir manggung yang rame-rame itu memang sudah lama sekali. Dan sekarang pandemi juga masih manggung tapi virtual dan juga prokes ya Mbak Tantri. Iya ya, kemarin di Jayapura memang prokesnya ketat banget ya. Itu sejujurnya memang kali pertama di Indonesia kita off air, ada penonton juga. Jadi mereka jarak, pakai masker. Terus juga kita yang kesana juga sebelum manggung pun kita di swab. Jadi bukan hanya menuju Jayapuranya, tapi pas lagi sebelum manggung naiknya kita di swab dulu. Jadi semuanya benar-benar melakukan prokes banget gitu. Ya, harus dipastikan memang aman gitu. Iya, iya. Iya, karena ya wajar lah, apalagi kita yang punya orang-orang udah usia di rumah, punya bayi, jelas lah pasti harus. Oke, nah ini balik lagi ngomong untuk Madiun, karena sekarang sedang di Madiun. Dari Mbak Tantri dan juga Mas Arda, masih inget nggak terakhir main ke Madiun itu kapan? Aku di acara pencak silat, ya benar. Di apa sih itu daerah apa ya? Aku lupa. Itu kabupaten. Itu kabupaten ya, Kabupaten Madiun ya. Betul. Ya kotak waktu itu Kabupaten Madiun tahun berapa? 2019. 2019. Itu udah lama banget. 2019. Kalau Naf pernah manggung di Disnatalisnya PGRI. IKIP. Di IKIP PGRI ya? Iya benar. IKIP PGRI 2018 kalau perform ya. Tapi kalau kunjungan terakhir tahun lalu main ke sini. Berarti sudah lama. Pulang, bukan main lah. Kalau sini ya pulang lah. Mau main Madiun. Lumayan sih ya Madiun Mas Arda. Buat teman-teman yang belum tahu, emang Mas Arda ini aslinya dari Madiun. Lahir di Madiun, sekolah di Madiun. Ketemu jodohnya orang? Ketemu jodohnya di Madiun. Ketemunya sama Mbak Tantri di Madiun? Di Madiun. Jadi saya yang nyari ya. Ketemunya di Madiun, beneran. Ketemunya di Madiun di acara ulang tahun Madiun. Iya. Enggak dong, tahun baru. Tahun baru. Tahun baru 8 ke 2009. Kota Madiun sebagai saksi bertemunya seorang Tantri Kotak dan juga Mas Ardanaf. Waduh. Jadi dapat masjid nanti Kota Madiun. Bisa deh. Kok bisa gitu Mas? Iya kan menjodohkan biasanya dijadiin masjid. Iya, katanya emang gitu sih Mas dengar-dengar. Dan ini kalau karena sudah lama ya nggak main ke Madiun, udah terakhir bisa dibilang tahun lalu. Itu kesini kemarin sampai sini itu melihat perbedaan apa aja sih dari Kota Madiun? Karena kan sekarang perkembangannya sudah semakin pesat. Wow. Kalau lewat mungkin banyak sekali pembangunan sekarang ini sedang dilaksanakan. Itu perbedaannya apa? Aku paling impact ya jelas pembangunan ya. Kenapa? Karena masyarakat itu taunya kota itu berkembang atau enggak ya biasanya dari pembangunan. Sesimpel itu biasanya. Itu apalagi aku yang udah lama nggak balik, terus pas balik, hah, iki Madiun, wah pire, jadi bagus banget. Ini di Jogja apa di Madiun gitu. Saya kalau Di pulang, Singapura apa Madiun? Oh iya benar. aku pasti pulang bawa sepeda. Jadi udah sepedahan sendiri, pakai masker sendiri, duduk ngeliatin orang-orang lewat, wah suasananya beda. Gitu, terus jalan kemana, wah beda. Seneng banget, ngerasain beda banget pembangunannya. Jadi bener-bener apa ya, terus ngeliat warga itu bangga banget dengan kotanya. Ya nggak ada warga yang nggak bangga dengan kotanya pasti. Iya. Tapi ini lebih bangga karena selfie, posting, sosial media tuh rame. Follow akun-akun semua udah pasti posting Madiun gitu. Artinya ikut merayakan pembangunannya kota itu penting banget. Gitu. Itu buat aku pribadi sebuah kemajuan yang luar biasa sih buat Madiun. Jadi pulang ya tujuan buat saya. Iya itu tadi kan dari Mas Arda yang memang asli dari Kota Madiun. Jadi bisa merasakan juga untuk perkembangan Kota Madiun sendiri seperti apa itu sangat terasa. Tapi kalau untuk Mbak Tantri gimana nih? Oh iya, dibandingkan 2019 terakhir ke sini
tadi malam tuh diajakin keliling-keliling ke ya apa jalan apa sih itu namanya? Pahlawan. Pahlawan ya, Jalan Pahlawan itu beda banget. Yang banyak tempat duduk di samping, terus juga banyak lampu-lampu. Itu tadi saya bilang Singapura pindah ke sini. Itu Merlion ya, ada patung Merlion. Terus belum keliling-keliling yang lain lagi sih. Cuma memang kerasa banget sih perbedaannya. Tapi mungkin secara official karena Arda tahu seluk-beluk sampai ke titik-titik terkecilnya Madiun, dia lebih paham ya. Cuman kalau aku kan memang biasanya hanya di kota, sebatas ke rumah mertua gitu doang yang paling aku tahu. Itu sih. Dan kalau buat Mbak Tantri sendiri, ini perbedaan yang signifikan ini kan tinggalnya di Jakarta ya. Nah, kalau perbedaan signifikan dari Madiun dan Jakarta tuh apa? Waduh. Apa ya? Orangnya pastilah ya. Ya orangnya pasti. Budayaannya beda. Ya udah pasti kebudayaan, terus juga kalau ngomongin pembangunan kan semua juga lagi melakukan pembangunan sama-sama ya. Cuman bedanya kalau kita datang ke kota berapa ya? Kalau bisa dibilang kalau Jakarta kan kota besar. Iya. Di sini kan masih kota kecil ya. Tapi rasanya tuh memang lebih hangat di sini. Kalau di Jakarta tuh hektik sekali karena memang mungkin macet sekali kan. Jadi pas lagi di sini kerasa pas lagi pandemi ini sih kok kemarin jalanan kosong, terus habis itu ngerasa apa namanya orang-orangnya hangat sekali dari yang tadi kita ketemu satpam badannya gede, Mbak. Kita udah yang sungkan sendiri ya. Padahal badannya sangar ya. Badannya besar gitu. Mas, udah takut. boleh parkir sini? Nyun sewu Mbak, nyun ngapunten, boten sakit ya Mbak. Domblong itu. Ya, memang kerasa bedanya lah pasti. Pasti harus beda ya antara Jakarta dan juga Madiun. Tapi pastinya selama di Madiun ini Mbak Tantri kemarin-kemarin gitu ada nggak sih pengalaman atau mungkin kisah menarik yang paling berkesan selama main ke Madiun ini apa? Wah, saya ceritainnya lupa dia pasti. Iya, aku lupa. Dia pernah sok-sok Jawa. Nawar manggis pernah di Pasar Sleko. Ini Ibunya bilangnya 5.000. Sedoso ya Mbak. Nawarnya sedoso. Orang harganya 5.000 ditawar sedoso katanya. Sedoso ya Mbak. Kok ditawar lebih mahal karena dia nggak ngerti bahasa. Tapi Mbak Tantri sendiri emang sebenarnya bisa bahasa Jawa apa enggak? Multicultural. Semuanya harus bisa. Harus bisa. Bahasa Jawa bisa, tapi hanya bahasa sehari-hari aja. Kalau sama orang tua tuh aku nggak berani. Jadi apalagi angka-angkaan kayak ya itu sedoso. Berapa lagi sih? Aku nggak ngerti sama sekali kalau itu. Jadi ya sok-sok aja kemarin. Ternyata Pengalaman menarik di Madiun ya dapat jodoh orang Madiun itu. Iya, itu pengalaman yang kalau nggak jadi ulang tahun baru di sini nggak jodoh gitu ya. Nah, soal jodoh ini, Waduh, itu dalam ini udah makin jodoh, berat jodoh. ini, nggak apa-apa ya bahas jodoh, diinterogasi nggak apa-apa ya ini. Nggak apa-apa. Kapan lagi coba dia menginterogasi seorang Tantri Kotak dan juga ada Nafia kan kali ini harus dihabiskan. Waduh, sisain dikit lah buat besok. Nah, ngomong-ngomong soal jodoh itu, jadi sudah berapa lama sebenarnya ini Mbak Tantri dan juga Mas Arda? Dari 2009 itu kan, 9, 10, 12 tahun ya berarti. 12 Sudah tahun. dikaruniai kalau kenalnya 12 tahun, tapi kalau pernikahan kita udah 7 tahun. 7 tahun. Anak kita dua. Yang pertama usia 5 tahun, yang kedua 1 tahun setengah. Ini banyak yang bilang kalau ternyata Mbak Tantri dan juga Mas Arda ini adalah sepasang keluarga yang harmonis sekali. Kata siapa? Didoain ya amin. Amin lah amin. Tapi Udah kelihatan. berhasil kita bikin image itu image ya, iya ya. Ayo produk endorse silakan. Karena tipsnya ya kalau berantem ya jangan di sosmed lah. Apa tipsnya? Kalau kita masih jauh. Aku bilang kemarin bahwa hubungan yang indah itu kadonya rezeki melimpah ya pastilah gitu yang diharapkan, tapi bukan hanya sekedar itu, bahwa ternyata menjadi diri sendiri ketika berhubungan dengan pasangan itu ternyata itu hadiahnya. Udah menikah atau belum, itu jadi diri sendiri itu nerimo kita. Tantri nerima saya yang memang orang Jawa,
dari Madiun, dia nerima. Makanya hubungan kita bisa sampai pacaran kita sampai hampir 6 tahun, terus sampai nikah gitu. Karena nerimo dia bahwa kurangku itu, lebihku itu, gitu. Tanpa merubah aku, tanpa malu bahwa aku wong deso dan segala macam gitu. Jadi nerima, dan saya pun nerima dia bahwa oh dia punya talenta, oh dia punya dia punya fans, dia punya kehidupan lain, dia punya ini, saling menghargai, saling seimbang gitu. Terenyuh Mbak Tantri, jangan nangis. Oh, nggak biasa saya. Ini jawabannya sering kok. template saya punya ini soalnya. Notes. Iya aja. Itu tadi dari versi Mas Arda. Kalau dari versi Mbak Tantri gimana? Ayo harus tinggal bisa makan lebih ini harus punya sesuatu yang lebih biar membuat Mas Arda ini terenyuh juga. Jadi buat aku nggak terenyuh. pandai untuk merangkai kata-kata. Apa ya tipsnya ya? Kalau menikah itu kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak mudah ya. Kita mengesampingkan ego kita masing-masing. Jadi sebisa mungkin pas sudah menikah ya, wes mikirinnya bukan aku mau ini, aku mau itu, kamu mau ini, kamu mau itu, wes kita ngomonginnya. Kita mau ini, ngomongin pernikahan tuh udah bukan ngomongin cinta lagi, wes. Ternyata tuh aku baru tahu kalau setelah menikah tuh di atasnya cinta tuh ada lagi level di atasnya cinta. Wes ikhlas kita mau apa segala macam, mengesampingkan ego kita, mengesampingkan hal-hal yang memang kita pengen, lebih kepada apa ya buat kita kan ada aku, kamu dan anak-anak gitu. Itu dia pernah baca itu dan emang dia udah dengerin, itu ada di lagu Di Atas Cinta. Nah, itu emang keren banget sih. Quotes Di Atas Cinta ini ternyata harus ada ikhlas. Wah, itu inspirasi banget kata-katanya. Penciptanya adalah Mbak Tantri. Sama-sama anak-anak kota. Iya. Tadi udah ngomongin soal Madiun, udah ngomongin soal keluarga yang harmonis juga sudah. Ini mau ngomongin soal musik, balik lagi ke musik nih. Karena kalau Mbak Tantri sendiri dan juga Mas Arda ini kan adalah seorang pemain musik, dua-duanya seorang vokalis. Ya, aku seruling. Oh, gambus. So, dua-duanya seorang penyanyi terkenal. Itu bagi waktunya gimana antara keluarga dan juga musik? Nomor 2, uang tuh buat kita pokoknya nomor 2. Ya, nomor satu. Nggak ada, jadi uang. Langsung. Mbaknya kurang nimpalin. Nomor satunya. Udah langsung dijawab duluan. Itu yuk dirubah ya. Oh, mau diulangin ini. Diulangin saya. Nomor satunya. Nomor satunya Emang nggak ada. pertanyaan apa? Apa Mbak? Jadi lupa. Tadi kan dua-duanya adalah seorang Waktu penyanyi. ya. Membagi waktunya itu gimana sih? Kita kebetulan satu manajemen. Jadi bagi waktunya mungkin akan lebih mudah ya. Terus memang kita akui sebelum pandemi kita itu ngerasa bahwa terbuai sama jadwal dan rutinitas. Biasanya setiap cuma Sabtu Minggu hilang kota lain, manggung terus gitu aja terus. Tapi semenjak pandemi ini bener-bener ngerasa banyak waktu buat keluarga, untuk kita refleksi, buat ngobrol sama diri sendiri maunya apa gitu. Jadi bagi waktu sebelum pandemi dan setelah pandemi begitu berbeda. Kalau memang pandemi kemarin memang ya karena kita satu manajemen akan jauh lebih mudah. Kalau Tantri pas manggung, kotaknya manggung, Nafia kadang di rumah nanti dulu, kadang-kadang punya bayi kan. Kecuali kalau dua-duanya nggak ada, nah baru tuh bantuan nenek. Tapi ya itulah keseruan kita dalam rumah tangga, ada dinamikanya pasti, dinamikanya itu. Masalah jadwal, masalah kalau di Madiun enak ya, ketemu sama temen gitu. Ayo ketemu yuk, ada acara ini. 5 menit baru berangkat. Ayo jam segini. Tenang Madiun. Oh iya lupa itu. Karena kita kebiasaan di Jakarta ketemu sama orang satu acara bisa pulangnya malam. Karena bisa perjalanan. Unpredictable. Iya, perjalanan macet bisa sampai 2 jam gitu. Ya itu dia. Sebenarnya tadi mau nanya sih ke Mbak Tantri, kira-kira bagi waktunya gimana? Ternyata sudah sangat lengkap dijawab oleh Mas. Saya nyari celahnya bingung. Apa ya? Kalau untuk duet bareng, dua-duanya seorang penyanyi ini duet bareng pernah ya? Kita duetnya di YouTube aja. Di YouTube aja. Duet dulu ya itu karena buat kado pernikahan aja dulu tahu.
Nunggu momen lah. Nunggu momen. Apa ya, kita kan punya band masing-masing. Jadi dan band kita jalan juga. Jadi kalau misalnya memang kita harus duet ya memang harus ada momen-momen tertentu yang bisa kita angkat. Sekarang kita ngomongin musik tuh udah bukan jadi primadonanya. Jadi memang harus ada konten yang bisa mendampingi si musik itu biar kedengar. Nah kalau misalkan kita hanya bikin duet tapi nggak ada ceritanya, itu ya wis kayak ngelontorin sesuatu yang nggak mungkin didengar banyak orang. Jadi kalau sekarang tuh memang harus ada momen tertentu yang mungkin bisa bikin kita berdua tuh untuk oh iya nih ya pas nih kita bikin lagu bareng-bareng. Terakhir memang tuh pas lagi kita nikah. Iya. Gitu. Habis itu alhamdulillah 7 tahun kemudian nggak ada ya. Karena kita masih aktif sendiri kan, Nafnya bikin album baru, terus Kotaknya album baru juga gitu. Nafnya kebetulan tahun ini mau keluar album baru. Kemarin juga bikin single baru kan, bulan kemarin, judulnya Cerita SMA. Cerita SMA itu saya gara-gara bikin lagu itu karena ngelihat memori-memori SMA di Madiun, nakalnya SMA dulu apa, prestasinya apa, gimana akhirnya bikin lagu judulnya Cerita SMA. Itu dari Madiun. Boleh dibocorin dikit nggak? Berarti itu terbaru ya? Itu single udah keluar. Sudah keluar. Cerita SMA. Kalau mungkin ya diceritain dikit atau mungkin dinyanyikan. Mungkin kita selain Mas Ades. Boleh. Setelah ini Mbak Tantri ya harus siap-siap ya, harus siap-siap. Kena juga nanti di sini. Apa kabar semua teman-temanku? Rindu aku ingin bertemu, mengulang kembali masa-masa nostalgia. Apa kabar semua teman-temanku? Rindu aku ingin bertemu, meski kini ku tak tahu kau ada di mana. Gitu. Bagus banget. Jadi liriknya kangen sama teman-teman, ya, semua pasti setuju kalau kita teman dulu banyak banget, tapi ketika udah mulai beranjak dewasa, teman tuh makin mengerucut. Bukan berarti sulit cari teman, tapi memang kita sudah ngerasa bahwa punya kehidupan masing-masing, yang mereka sudah sibuk dengan harus bayar cicilan, ngejar karir, cita-cita, sekolah, rumah tangga gitu. Tapi ternyata mereka pun juga kangen begitu lagu itu dirilis, ngumpulin teman-teman, mereka nostalgia, aduh kangen zaman dulu gini gitu. Jadi itu sih. Itu memang semua orang akan merasakan itu ya Mas, termasuk dia juga merasakan itu setelah lulus SMA, sekarang pada sibuk sendiri-sendiri. Nah, undang itu posting di feed, tanyain sama teman-teman. Itu cukup impact, berimpact ke mereka, tiba-tiba langsung kangen, inget nggak kenakalan kita gitu. Nah, akhirnya saya pribadi kita hidup di zaman digital yang ngerasa bahwa sempat berpikir bahwa ngejar angka, ngejar viral, ngejar trending itu capek banget. Bukan itu ternyata. Akhirnya kita balik lagi basicnya bahwa berkarya itu pengennya adalah nyenengin cuma 1, 2, 3 orang aja ternyata lebih bahagia gitu. Yang penting kita pun happy dulu. Akhirnya kita ngerasa bahwa oh iya ya, berkarya itu ada energinya buat kita, terus buat yang lain. Jadi akhirnya angka dan segala macam itu bonusnya. Karena kalau ngejar itu biasanya nggak dapat, tapi kalau ngejar itu malah biasanya dapat. Gitu. Berarti memang karya itu nggak harus mengejar suatu angka aja. Waduh, capek. Dari dalam diri kita sendiri, gimana kira-kira ngena atau enggaknya? Capek. Kita yang penting happy dulu dengan karya kita lah. Tadi sudah ini oleh Mas Arda, sekarang gantian Mbak Tantri. Ayo. Aku apa? Dari Kotak apa? Albumnya dong, ceritain dong. Kan Kan rilis single baru. dapat Emmy Award. Kamu lebih hafal Kotak Iya, ya? Iya, benar-benar. Kalau Kotak tuh kemarin 2020 justru kita ngeluarin album. Judulnya Identitas nama albumnya. Jadi di situ ada Hoax. Alhamdulillah kemarin dapat Emmy Award juga. Terus yang terbarunya kita baru ngeluarin Sayap-Sayap Garuda. Tapi kalau Sayap-Sayap Garuda tuh nggak ada di album Identitas. Jadi kayak spesial kita keluarin. Itu bukan karyanya Kotak. Jadi kita bukan cover ya. Membuat baru, mengaransemen ulang si karyanya, ada Pais namanya. Itu cerita tentang keberaneka-ragaman budayanya Indonesia yang dikepakkan sama sayap Garuda. Jadi menebarkan cinta melalui Garuda, sayap-sayap Garuda itu.
Itu lagu itu terinspirasi dari mana? Kalau yang Pak Is cerita sih, karena memang bukan lagu yang Kotak ya. Karena memang dia terinspirasi dari begitu kayanya Indonesia, dari berbedanya suku, berbeda agama, berbeda cara pandang, perbedaan lah, berbicara perbedaan, tapi tetap aja kita tuh memang Indonesia harus disatukan sama si Pancasila itu, gitu. Jadi ya Garuda yang menebarkan cinta untuk memberikan kedamaian untuk Indonesia, gitu. Oke, tapi boleh dong kayak Mas Agus. Aku nih Pio, lalu. Oh ya, makasih ya Mas. Benny sopo sih sebenarnya? Ya ini ternyata. Soalnya aku kesini nggak sama teman-teman bandku, biasa suka nanya gimana cu lagunya. Biasanya gitu berarti, suka kanan kiri. Iya makanya nggak berniat solois ya, jadi anak band aja. Kepakalah sayapmu, Garudaku, tebarkan api cintamu, terangkanlah dirimu, Indonesiaku, pancaran cahaya hatiku, hidupku. Asik. Dua-duanya suaranya bagus nih kayaknya. Cocoknya penyanyi ya, Feng Shui-nya bagus penyanyi. Nyanyi yuk. Jangan-jangan putra dan juga putrinya juga mempunyai suara emas nih. Waduh. Aku izin minum ya. Iya boleh. Saya izin makan ya Pak. Budernya agak Saya mengganggu. izin apa ini setelah ini? Oke, tadi sudah nyanyi sendiri-sendiri. Ini teman-teman Jawa Pesona dan Madiun pastinya selain pengen denger lagunya Kotak, lagunya Naf, pengen ngedengerin Mbak Tantri dan juga Mas Arda duet. Nah, lagu 7 tahun yang lalu. Cindy ya, Pelabuhan. Bentar ya. Boleh. Lali memang. B, coba kamu nyanyi dulu aku suara 2. Dengarlah sayangku, kaulah pelabuhan terakhirku, takkan bisa ku jalani hari tanpa dirimu. Wah, Maaf ya, 7 tahun lalu. ini keuuan apa ini yang saya lihat barusan? Banget nih. Kok ketawa terus gitu Mbak ya? Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Dan Bahagia happy. malam. Biar Ini ya? hidup nggak terlalu serius-serius, banyak orang sekarang tegang-tegang. Pertanyaan terakhir. Wus, harapan nih mesti. Kok bisa tahu? Wartawan nanya. Nah, ini sebagai penutup obrolan kita kali ini. Nah, untuk kedepannya, karena tadi sudah nyanyi bareng, duet bareng. Nah, itu kan sudah 7 tahun lamanya nggak duet bareng. Nah, untuk ke depan kira-kira ada rencana untuk duet bareng nggak, Mbak? Ya pengennya ya itu tadi cerita harapannya kalau ada momen dan dapat ilham kita bikin ya gitu, pengennya gitu. Tapi kalau selama ini masih belum ya belum gitu. Tapi kita duetnya nggak selalu harus duet nyanyi, makanya kita punya YouTube kan, boleh promo ya. Boleh. Tantri Arda itu juga keseruan kita. Jangan, nggak usah subscribe, nggak usah subscribe. Tapi Pencet aja. pencet tombol apa, Mbak? Subscribe. Itu apa energi kita yang nggak bisa kita larikan ke band, larikan ke mana, kita bikin sendiri gitu ya. Apa ya konten-konten nyanyi gitu yang memang berdua gitu. Tapi kalau lagu sendiri memang nunggu momen. Sejujurnya nunggu momen. Doain aja, nunggu momen. Gitu, bikin yuk, bikin. Request momen boleh nggak, Mas? Request momen momen. ketika di Madiun. Jadi lagunya nanti diciptain di Madiun, itu kan keren. Bertemu di Madiun, lagu Pecel Madiun. Tapi yang ungu juga harusnya, Mbak. Ada sebenarnya promo lagi nih. Oh, boleh. Itu iya. Pulang adalah bukan. tujuan. Oh, salah. Ada 2. Pertama itu tapi buat Naf. Pulang adalah tujuan judulnya. Itu memang saya ciptakan di Madiun. Karena keseringan jadi adalah momen ketika dari dulu masa perjuangan Bapak tuh selalu nganterin ke stasiun. Nganterin ke stasiun, jemput di stasiun. Nah, pulang pun walaupun saya udah punya mobil, walaupun
walaupun udah punya duit bisa naik taksi bisa apa tetap, tapi bapak tetap jemput naik motor itu dan nggak hilang. Makanya pas dengar bapak Le gitu, dan momen itu terus Le gitu, makanya bikin lagu itu Pulang Adalah Tujuan. Liriknya kan, aku tak tahu kemana arahku, yang aku tahu hanya rumahku. Salah kamu. Bukan beda. Jadi lali aku. Jadi lu ngomong apa? Aku tak tahu kemana arahku, yang aku tahu hanya rumahku. Bener. Tiada yang lebih indah, pulang adalah tujuan. Jadi kemanapun kita mau sukses apapun, jangan lupakan di mana kamu tinggal. Benar, berarti Pulang adalah tujuan. kunci membuat suatu karya, membuat suatu lagu itu ada momen. Kalau di situ ada sebuah momen, ada nyawa, itu pasti akan ngena banget lagu-lagu yang Kesimpulannya udah diambil. Baik. udah ditulis Kembali di awal. lagi di acara Mata Najwa. Oh iya. Oke. Nah itu tadi. Baik, buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, tadi sudah ngobrol banyak banget sama Mbak Tantri dan juga Mas Arda. Ini terima kasih banyak karena sudah mampir ke kantor Jawa Pos Radar Madiun. Mungkin lain kali ke sini ketika pandemi sudah mereda bareng sama putra-putrinya. Amin. Konser nanti kita berdua. Iya. Berempat. Berempat. Saya nggak ikut, Berdua. soalnya nggak bisa nyanyi. Adik, kakak. Oh iya. Kirain Kotak Semanaf konser lagi. Juga konser honeymoon. Honeymoonnya di Madiun, ditemuin lagi di sini. Oke, nah tadi sudah sangat banyak ngobrol dan juga banyak sekali quotes-quotes yang keluar. Waduh, coach ya? Iya, banyak banget tadi. Ngomong apa tadi? TikTokable. Dan dia pun juga di sini terinspirasi banyak hal tentang kehidupan dari Mbak Tantri dan juga Mas Arda. Amin. Semoga ada Yang baik-baik diambil, yang buruknya ya. di mute aja. Ya, betul. Di-mute aja. Dan terima kasih juga buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun karena sudah melihat bergabung untuk obrolan kita di hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan obrol-obrol, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua di channel YouTube Radar Madiun TV. Jangan lupa juga untuk Itu apa? tekan Apa? Channel kita apa namanya? Oh iya. Jangan lupa tengok dan mampirlah ya di channelnya Tantri Arda. Kalau Instagram kita ada Ardana sama Tantri Shalindri. ini semua info, apalagi tentang keseruan selama di Madiun apa aja coba nanti di situ Alamat ada. rumah kita kalau mau ngirim-ngirim oleh-oleh. Oh enggak ya. nanti ditulis alamatnya. Wojo. Tapi itu sekali lagi terima kasih Ayu Dea dan juga Mbak Tantri dari Kotak, Mas Ardana. Terima kasih, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.